Kajian tentang informasi selang kelas dan hubungan panjang bobot pada ikan memiliki kaitan erat dengan kebijakan konservasi perikanan. 1. Informasi selang kelas. Informasi selang kelas adalah dalam konteks ini merujuk pada pengelompokan data panjang atau bobot ikan ke dalam interval tertentu. Misalnya, pada ikan 10 sampai dengan 15 cm, 16 sampai dengan 20 cm dan seterusnya. Manfaatnya adalah mempermudah analisis distribusi ukuran populasi ikan, membantu mengidentifikasi ukuran dominan di populasi tertentu. Lalu, relevansi dengan konservasi, menentukan ukuran minimum ikan yang boleh ditangkap untuk memastikan ikan sempat bereproduksi sebelum tertangkap, mencegah overfishing ikan-ikan kecil yang dapat mengganggu regenerasi populasi. 2. Hubungan panjang dan bobot. Hubungan panjang bobot menunjukkan bagaimana berat ikan bertambah seiring dengan meningkatnya panjangnya. Manfaatnya adalah mengetahui kontribusi kesehatan atau kesuburan ikan, mengidentifikasi perubahan ekosistem yang memengaruhi pertumbuhan ikan. Kemudian relevansi dengan konservasi. Jika hubungan panjang bobot menunjukkan bahwa ikan tumbuh dengan pola tidak normal, misalnya kurus untuk ukurannya. Hal ini bisa menjadi indikasi tekanan lingkungan, overfishing, atau degradasi habitat. Yang ketiga adalah kaitan dengan kebijakan konservasi. Kombinasi kajian ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif seperti zona larangan tangkap, menentukan lokasi yang dilindungi untuk membiarkan ikan berkembang biak. Lalu penetapan ukuran minimum dan musim tangkap berbasis data distribusi ukuran dan hubungan panjang bobot. Manajemen sumber daya berbasis ekosistem, memastikan keberlanjutan ekosistem perairan dengan mempertimbangkan aspek pertumbuhan ikan. Dengan kata lain, kajian ini adalah dasar ilmiah untuk mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah soalan nomor 2. Nilai faktor kondisi pada biota perairan seperti ikan memberikan informasi tentang kesehatan, keseimbangan ekosistem, dan status fisiologis individu atau populasi ikan. Faktor kondisi ini biasanya dihitung dengan rumus. Yang pertama adalah kondisi fisik atau yang buruk. Ikan mungkin mengalami kekurangan energi atau gizi, seperti makanan di lingkungan mungkin terbatas. Tekanan lingkungan, habitat yang terganggu, misalnya pencemaran suhu ekstrim atau perubahan kualitas air. Kompetisi antar spesies yang tinggi untuk mendapatkan sumber daya, gangguan reproduksi atau penyakit. Ikan dengan kondisi tubuh buruk mungkin tidak mampu bereproduksi secara optimal, bisa menjadi tanda adanya infeksi parasit atau penyakit, overfishing atau overcrowding. Penangkapan berlebihan dapat mengurangi ikan besar dalam populasi, sehingga sisa populasi harus bersaing lebih keras untuk sumber daya. Implikasi faktor kondisi tinggi. Nilai K yang tinggi menunjukkan bahwa ikan lebih berat dibandingkan panjang tubuhnya, yang biasanya mengindikasikan kondisi fisik yang baik. Selanjutnya, kondisi fisik yang baik. Ketersediaan makanan yang melimpah di lingkungan, pertumbuhan optimal karena lingkungan yang mendukung reproduksi aktif. Induk ikan yang sedang membawa gonad biasanya memiliki berat yang lebih tinggi, sehingga nilai K meningkat. Lingkungan dengan kualitas air yang baik, jumlah predator yang terkendali, dan sumber daya yang memadai mendukung kondisi tubuh ikan. Selanjutnya, akumulasi lemak. Dalam beberapa kasus, nilai K
tinggi juga bisa menunjukkan akumulasi cadangan energi dalam bentuk lemak yang bermanfaat untuk bertahan selama periode sulit. Faktor kondisi rendah mengindikasikan perlunya pemantauan atau intervensi terhadap ekosistem perairan, restorasi habitat, pengendalian penyebaran kompetisi. Pengaturan kuota tangkap. Faktor kondisi tinggi mengidentifikasikan kondisi lingkungan yang mendukung, tetapi harus tetap diawasi karena nilai yang tinggi kadang menunjukkan overfishing atau ketidakseimbangan ekosistem. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.